Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Agama kita yang indah, yang semakin kita belajar, kita akan semakin tahu betapa sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, dan betapa sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini, kepada umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang agung ini. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kelak di yaumil akhir Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengumpulkan kita bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, setelah pertemuan-pertemuan yang lalu kita membahas tentang bahaya syirik dan kita harus waspada terhadap segala macam bentuk kesyirikan, baik itu syirik yang kecil apalagi syirik yang besar, karena begitu bahayanya syirik ini. Dan kita tahu bagaimana Nabiullah, Khalilullah, bahkan dua Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya berdoa memohon kepada Allah agar diselamatkan dari kesyirikan, agar beliau dan anak keturunan beliau dijauhkan dari berbuat syirik. Maka tentu kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam harus lebih waspada. Dan kalau kita ingin bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir, maka syaratnya adalah tauhid. Jangan sampai kita mati dengan membawa dosa syirik. Kita sudah bahas tentang hal-hal tersebut, maka pada kesempatan atau mulai malam hari ini kita akan mengkaji satu persatu contoh-contoh syirik. Karena kadang teori saja ada yang paham, ada yang tidak. Syirik ini begini hukumnya, oke. Tapi terkadang tatkala dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang menganggap syirik itu sekedar orang yang misalnya dia sholat kepada selain Allah, nggak ada, atau dia menyembah berhala. Dari kalangan umat Islam mungkin sedikit, tapi ternyata banyak praktek-praktek kesyirikan yang masih terjadi di sebagian kaum muslimin. Maka kita akan bahas agar kita tidak terjatuh kepada hal tersebut dan agar kita bisa mengingatkan saudara-saudara kita yang masih belum tahu. Kita bahas, kita sampaikan kepada mereka karena kita cinta kepada mereka. Kita tidak ingin saudara-saudara kita mereka jatuh kepada kesyirikan, apalagi sampai bergelimang dengan dosa kesyirikan yang konsekuensinya bisa menyebabkan seseorang kekal di neraka. Di antara bentuk kesyirikan yang ini bahkan banyak terjadi di kalangan awam kaum muslimin. Tidak semua, tapi banyak. Yaitu bergantung pada jimat. Pada apa? Jimat. Apapun bentuknya. Ada yang sejak kecil dipakaikan gelang dari benang, ada yang dikasih bawang, ada yang mungkin dikasih yang lainnya pakai peniti. Tujuannya supaya tidak
diganggu jin, tidak diganggu setan. Kalau di sini supaya anaknya tidak diganggu suanggi katanya. Atau sebagian orang mengatakan supaya tidak kena sawan, dipakaikan jimat. Ya. Dan banyak lagi jenis jimat-jimat yang lain. Ada yang jimatnya ditulis kemudian dipasang di tempat usahanya. Supaya apa? Supaya usahanya laris. Ya. Ada yang terkenal dengan jimat 1.000 dinar. Ya. Atau yang semisalnya. Ya. Mungkin nanti ada $1.000 namanya. Ya. Ada juga jimat yang digunakan orang supaya dia jadi orang yang disegani, supaya dia jadi orang yang ditakuti oleh orang lain. Ada juga jimat yang digunakan supaya pasangannya kelepek-kelepek dengan dia, atau kelepek-kelepek. Tahu kelepek-kelepek? Ya. Apa bahasa Sorongnya kelepek-kelepek? Itu sudah toh? Itu bahasa nasional ya. Tayyib. Ada yang menggunakan jimat supaya dia tidak kena bencana, tidak kena musibah. Ya. Supaya kendaraannya tidak kena ain, katanya dipasangkan jimat di situ. Macam-macam jimatnya. Ada yang ditulis dengan tulisan Arab, ya. Sebagian ditulisin ayat Al-Quran, kemudian dicampur dengan hal-hal yang lain. Semuanya ini tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Ketika kita berbicara tentang Islam, maka sumber kita apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana para sahabat? Sahabat ini kan murid-muridnya Rasulullah. Ulama yang paling dekat dengan Rasulullah ya sahabat. Dari segi zaman, dan mereka belajar langsung kepada Rasulullah. Bagaimana mereka mengamalkannya? Bagaimana mereka memahaminya? Ada orang yang pakai jimat supaya kebal. Pak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika berjihad di perang Uhud, saya rasa kita semua pernah mendengar kisah perang Uhud. Kalau belum pernah dibaca, anak-anak kita suruh baca sejarah perjuangan Rasulullah supaya mereka mengidolakan orang yang tepat. Jangan bacanya baca tentang tokoh-tokoh yang tidak beres, tokoh-tokoh yang tidak benar, atau cerita-cerita roman picisan. Jangan. Baca kisah-kisah perjuangan Rasulullah dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Bagaimana Rasulullah ketika perang Uhud, gigi seri beliau patah, Pak, pecah. Kenapa? Karena baju zirah beliau yang kena panah, kemudian kena ke gigi beliau. Itu Rasulullah. Ada enggak orang yang lebih hebat, lebih mulia? Ada enggak manusia yang lebih suci dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya tidak ada, Pak. Rasulullah saja berjihad itu terluka. Beliau ketika berdakwah ke Taif dilemparin tuh sama anak-anak, berdarah kaki beliau. Ini kita sekarang mengaku sebagai umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi berjuang. Oh, saya siap diutus kemana saja Ustadz, tapi Ustadz kasih bekal saya dulu supaya saya kebal. Ini tidak ada dalam Islam. Seandainya ilmu itu benar-benar berada dari Islam, berasal dari Islam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang pertama kali menggunakan dan mengajarkan kepada umat ini. Tidak ada beliau ajarkan. Tidak ada juga dipraktekkan oleh sahabat-sahabat beliau.
Mereka dulu lebih sangat membutuhkan. Bagaimana ya peperangan pertama 1:10, iya kan? Bahkan lebih. Sekarang sudah diringankan oleh Allah 1:2. Jadi kalau 1:2 seorang muslim nggak boleh lari. Itu hukumnya sekarang. Kalau dulu di awal-awal Islam 1:10 nggak boleh mundur. Sekarang antum kalau berlawan menghadapi musuh 2 orang nggak boleh mundur. Wajib maju. Kalau udah 3 boleh lari. Kalau baru 2 maju. Taib. Intinya Rasulullah nggak pakai jimat, Pak. Nggak pakai jimat. Sahabat juga nggak pakai jimat. Bahkan pernah nanti di pembahasan tentang mirip-mirip dengan jimat, tapi ini biasanya digunakan oleh orang yang katanya punya senjata pusaka supaya senjatanya ampuh. Biasanya dikasih mandi kembang, mandi kembang kemudian dibedakin mungkin supaya ampuh. Dulu orang-orang jahiliyah mereka punya namanya pohon Dzatu Anwat, pohon dari pohon sidr. Pohon sidr itu apa di sini namanya? Bidara, ya. Pohon bidara yang orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang kafir, mereka orang-orang musyrik menggunakan pohon itu untuk karena dianggap sebagai pohon yang bertuah. Digantungkan senjata-senjata mereka supaya senjatanya ampuh, supaya senjatanya sakti. Maka ketika itu di saat perang Hunain, ada sebagian sahabat atau sebagian kaum muslimin yang memang mereka masuk Islamnya barusan, belum terlalu faham tentang tauhid. Mereka orang-orang baru. Ketika melihat seperti itu, maka mereka bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzata anwat." Wahai Nabi, tolong buatkan kepada kami satu pohon atau sesuatu yang bertuah sebagaimana orang-orang musyrik punya pohon yang bertuah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir, Allahu Akbar. Innaha sunan. Laqad qultum kama qala banu Israil li Musa alaihi salam. Ij'al lana alihatan kama lahum alihah. Ini adalah tradisi, kebiasaan yang turun-temurun dilakukan oleh orang. Kalian ikut kebiasaan orang umat terdahulu. Kalian telah mengatakan atau meminta suatu perkara yang sangat besar. Ini sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Bani Israel dulu. Bani Israel itu mereka berabad-abad dijadikan budak oleh kaum Akbat di Mesir. Lantas ketika diutus Nabi Musa alaihi salam, Allah selamatkan mereka. Tapi karena mereka kehidupannya sehari-hari sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ratusan, mereka terbiasa melihat kebiasaan orang-orang Mesir pada saat itu, orang-orang Kipti yang mereka musyrik. Jadi ternyata mereka pengaruh. Maka hati-hati kita kalau bergaul dengan orang yang suka menyimpang praktek agamanya, pemikirannya, kata-katanya, jauhi, jangan bergaul dengan mereka. Kecuali kita bisa mempengaruhi yang baik kepada mereka. Kalau tidak, jauhi. Karena perlahan mau nggak mau kita akan bisa terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk tersebut. Kecuali kita bisa mengingatkan. Bergaul biasa boleh, tapi kalau jadikan teman dekat jangan. Ini orang-orang Bani Israel baru diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahkan mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan begitu banyak mukjizat. Mukjizat yang paling dekat dengan mereka, Allah belah itu lautan. Mereka menyeberangi lautan dan selamat. Tapi setelah lewat mereka bilang apa? Ya Musa, tolong buatkan kami sesembahan sebagaimana orang-orang Bani Israel punya sesembahan. Suruh dibuatkan Tuhan. Ini kelakuannya Bani Israel pada saat itu.
Dan Rasulullah menyamakan orang-orang yang minta dibuatkan pohon atau tempat yang bisa membuat dianggap bertuah tadi seperti permintaannya Bani Israel kepada Nabi Musa. Padahal permintaannya Bani Israel ini termasuk syirik besar. Sedangkan menggunakan jimat, para ulama menjelaskan jimat itu asalnya ya kembali kepada keyakinan, tapi pada umumnya orang yang menggunakan jimat nanti kita akan bahas jatuhnya kepada syirik asgor. Jimat bisa menyebabkan orang jatuh pada syirik akbar ataupun syirik asgor, syirik besar ataupun syirik kecil. Tetapi nanti ya kalau dilihat keumumannya, umumnya syirik asgor. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan begitu tegas, bahkan menyamakan dengan tadi karena ini adalah perkara yang sangat mengerikan, yaitu berupa kesyirikan. Tadi di awal udah kita singgung, banyak orang yang buat pakai kalung, pakai gelang, atau mungkin cincin, atau mungkin rompi, apapun itu. Kalau dia bukan sebab, misalnya dia berkeyakinan dengan pakai gelang ini dia akan sembuh dari sakitnya. Padahal tidak ada bukti secara ya medis, tidak ada sama sekali. Tidak ada eksperimen yang membuktikan bahwasanya gelang itu bisa menyebabkan seseorang sembuh dari penyakit A, B, C, D. Hanya sugesti saja. Ini tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada sesuatu yang dijadikan sebagai sebab, kita boleh mengambil sebab. Sebab itu ada dua jenis. Sebab syar'i itu ada dalilnya dari Al-Quran ataupun Sunnah. Atau sebab kauni. Sebab kauni ini berdasarkan dari eksperimen, hasil pengujian yang memang terbukti bahwasanya dia berkhasiat. Yang sebab syar'i misalnya apa? Meruqyah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, baca surat Al-Fatihah, ya, jangan dicampur dengan yang lain-lain yang bukan ayat Al-Quran ataupun bacaan yang nggak jelas. Boleh baca Al-Quran ataupun zikir-zikir dari sunnah Rasulullah, atau doa-doa yang penting jelas maknanya, tidak mengandung kesyirikan. Atau habatus sauda, habatus sauda, atau madu, ya, atau kurma ajwa, ya, dan juga air zam-zam dan yang lainnya. Itu termasuk sebab syar'i karena ada keterangan baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang khasiat atau manfaat hal-hal tersebut. Sebab kauni, ya, Allah jadikan sebab misalnya, ya, api itu membakar. Itu sudah jadi sunnatullah. Atau kalau obat terbukti misalnya untuk menurunkan apa? Panas apa? Paracetamol, betul Pak Dokter. Ya, itu teruji. Ya, itu diuji, ya kan? Ya, mungkin secara apa dari diuji di lab, diuji di ya, bukan asal-asalan. Paracetamol bentuknya gini, terus antum cari ya yang lain, ini juga menurunkan panas, nggak ada buktinya, nggak ada, ya, apa, tidak dilakukan eksperimen ataupun uji laboratorium, nggak bisa, ya. Atau mungkin obat-obat herbal yang sudah terbukti, bukan sekedar testimoni. Kalau toh testimoni, yang penting testimoninya benar, bisa amanah, bisa dipercaya. Ya, dan itu sudah menjadi misalnya keyakinan masyarakat yang terbukti, ya. Kalau di masyarakat yang menurunkan obat-obat herbal yang menurunkan demam apa? Antum tidak pernah pakai herbal? Iya. Kalau madu tadi sudah masuk yang syariat, yang selain itu Pak Dok apa? Hah? Apa? Saya nggak tahu itu. Taib, misalnya ada ya sebagian ya, apa daun-daunan atau herbal bisa digunakan untuk terbukti ya, mengobati penyakit tertentu ya. Maka ini termasuk yang namanya mujarrobah, bukan asal
keyakinan. Sebagian orang meyakini asal kita yakin, maka semua berkhasiat. Maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab dan dianggap meyakini sebagai itu sebab, maka inilah jatuh kepada syirik asghar. Kalau dia meyakini pencipta sebab Allah, tapi ini sebab, padahal bukan sebab. Contoh nih, antum pernah, yang bapak-bapak mungkin, kalau anak-anak sekarang sudah enggak, yang milenial enggak mengalami. Dulu pernah kalau kebelet, mohon maaf, mau buang air, ya, suruh apa? Kantongi kerikil. Pernah? Ada yang pernah? Ini enggak ada hubungannya sama sekali. Enggak boleh yang seperti ini. Semua sama, berarti semua daerah. Kalau enggak ada kaitannya sama sekali, ini tidak boleh. Kemudian kita lihat sekarang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu tegas dalam masalah ini. Banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang haramnya jimat, dan jimat ini menjamur hampir di semua daerah. Karena apa? Karena orang pingin praktis, pingin kaya. Ini jimat anti miskin 7 turunan, dijual karena butuh duit. Ditanya kenapa kok nggak dijadikan jimat saja supaya kaya, dibilang masalahnya saya turunan ke-8 Pak, kata dia. Ada saja ya alasannya. Saya turunan ke-8 sudah habis khasiatnya. Ada sebagian orang menggunakan jimat untuk tadi ya, menaklukkan orang yang dia sukai, atau ingin supaya bosnya hormati dia pakai jimat. Semua ini tidak dibenarkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammalah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'ahu Allah, fala wada'alah." Orang yang menggantungkan dirinya dan dia menggunakan tamimah jenis jimat, tujuannya untuk selamat dari ain, selamat dari penyakit, supaya dia urusannya beres, supaya dia sembuh dengan sempurna. Maka apa kata Rasulullah? Maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Begitu juga man ta'allaqa wada, orang yang menggunakan dan menggantungkan diri pada jimat yang tujuannya untuk mendapatkan ketenangan. Sebaliknya Allah tidak akan berikan ketenangan padanya. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa saja yang menggunakan dan menggantungkan dirinya, menyandarkan dirinya kepada tamimah, jimat, apapun jenisnya, maka dia telah melakukan kesyirikan. Melakukan kesyirikan. Tadi kita sudah jelaskan, orang yang menggunakan jimat, yang namanya jimat ini bisa jatuh pada syirik kecil ataupun syirik besar, tergantung keyakinan dari orang yang menggunakannya. Kalau dia menggunakannya dan berkeyakinan ini adalah sebab, yang menyembuhkan itu Allah, yang membuat dagangannya laris itu Allah, ini hanya sebab, padahal bukan sebab, maka ini jatuh kepada syirik kecil. Sedangkan jika dia meyakini bahwasanya jimat itu dengan sendirinya memberi manfaat atau bisa mencegah mara bahaya, maka jatuh kepada syirik besar. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas apa perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Jadi hadis tadi dengan tegas mengatakan, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa saja yang menggunakan tamimah, jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Syiriknya besar atau syirik kecil tergantung keyakinan dia. Dan kalau kita lihat ternyata sebab dari orang banyak menggunakan jimat karena ingin praktis tadi. Ingin praktis.
Kalau sudah pakai jimat rata-rata ya, dia menggantungkan dirinya, menggantungkan urusannya, menyandarkan urusannya kepada jimatnya. Padahal itu bukan sebab. Bagaimana kalau dengan sebab? Misalnya kita berobat ke dokter. Apakah ini menghilangkan tawakal? Jawabannya tidak. Dengan syarat kita menjadikan itu hanya sebab karena memang itu sebab yang diperbolehkan oleh Allah. Berobat dengan obat yang terbukti secara ya, dapat dibuktikan secara, kalau dari segi kesehatan berarti medis ya. Dengan syarat kita meyakini bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kesembuhan adalah Allah, bukan dokter, bukan obat, dokter ini hanya sarana. Yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang berikutnya, bagaimana dengan jimat yang isinya hanya Al-Quran saja? Kalau tadi saya katakan semua jimat ada tulisan macam-macam yang jelas, ada mungkin ini, maka tidak boleh. Bagaimana kalau dia Al-Quran saja? Murni Al-Quran, tidak ada tambahan apapun. Kalau tulisan Al-Quran misalnya, terus ayat kursi ada tambahannya, trisula, gambar trisula, atau gambar mata satu, atau apa, logo-logo apa, semua itu jelas tidak boleh. Bagaimana dengan Al-Quran saja? Kalau dengan Al-Quran saja ini ada khilaf di antara ulama dari kalangan para sahabat. Sebagian membolehkan asal syaratnya tidak ada campuran apa-apa, hanya Quran saja. Sebagian lain seperti Ibnu Mas'ud dan diikuti oleh murid-murid beliau mengharamkan. Tetap haram karena apa? Saddan lidzari'ah, untuk menutup celah madarat yang lebih besar. Yang tidak membolehkan, tidak mengatakan bahwasanya itu syirik, tapi hanya haram. Ya haram, tidak boleh. Bukan sampai kepada kesyirikan. Sehingga kita tahu kalau ada, memang dia benar-benar 100% hanya Quran, tidak ada campurannya yang lain, maka tidak jatuh kepada kesyirikan, tapi itu tetap terlarang. Faham bedanya dengan yang pertama? Ya. Yang ini terlarang tapi tidak sampai kesyirikan, menurut sebagian sahabat. Dan wallahu ta'ala alam, ini pendapat yang lebih aman. Karena beberapa sebab. Sebab yang pertama, orang pakai jimat itu rata-rata jimatnya tertutup, Pak. Bisa ditahu nggak itu ada dipakai di dalam ini terus ditutup, ada campurannya atau tidak? Apakah murni Quran atau ada coret-coretan yang lain? Kemudian katakanlah itu murni Al-Quran, kebanyakan yang dibuatkan, yang dibuatkan jimat anak-anak, walaupun ada orang besar. Anak-anak ini rentan meletakkan Al-Quran atau membawa Al-Quran yang dia jadikan sebagai jimat, membawanya ke tempat-tempat yang tidak semestinya. Dia bawa ke toilet, atau namanya anak-anak kadang masih ingusan, ileran, entah dia main-main apa kena najis. Ini rentan membawa Al-Quran kepada posisi yang tidak semestinya, tempat yang tidak semestinya. Maka kata para ulama, ditutup celah ini. Kemudian yang berikutnya, kalau dibuka peluang atau pintu dibolehkannya menggunakan jimat dari Al-Quran, maka orang akan bergantung hanya sekedar tulisan itu saja, tidak mau mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah itu, Pak, asalnya kalau ada dua pilihan, maka beliau akan memilih yang paling mudah selagi itu halal. Tapi kalau haram beliau nggak lakukan. Beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam banyak hadis, beliau ketika beliau pernah meruqyah Al-Hasan dan Al-Husain, diruqyah. Ruqyah itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang benar, yang baik, tidak mengandung kesyirikan. Rasulullah meruqyah keduanya, tapi Rasulullah tidak pernah membuatkan jimat untuk cucu-cucu beliau ini. Beliau sangat sayang kepada keduanya. Mana yang lebih gampang, diruqyah atau dibuatkan jimat?
Buat jimat Pak, satu kali pakai bisa lama. Ruqyah kan pada saat itu harus diulang-ulang. Ya, seandainya ruqyah ini jalan yang yang diperbolehkan, maka tentu Rasulullah akan memilih jalan ini, tapi ternyata tidak. Kemudian juga praktek di lapangan yang ada kebanyakan adalah ada Al-Quran tetapi ada penyimpangan di situ. Al-Quran kemudian dicampuri dengan huruf-huruf, dengan angka-angka, dengan simbol-simbol. Bahkan pernah seorang dai ya di Afrika ini terkenal di sana Pak, banyak jimat, banyak yang pakai jimat ya, di kalangan orang awam. Suatu ketika ada seorang dai yang datang ke sana menyampaikan, ayo siapa saja yang punya jimat murni 100% Al-Quran, kasih tunjuk saya kasih hadiah. Semangat mereka berbondong-bondong karena selama ini mereka menganggap atau mengira jimat yang mereka pakai murni Al-Quran. Karena diberitahunya oleh gurunya atau oleh yang buat jimat seperti itu. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak ada satupun yang murni Al-Quran. Ada tambahannya macam-macam. Semua ada tambahannya macam-macam. Dan ini terlarang. Maka yang lebih aman adalah tidak menggunakan jimat apapun bentuknya. Bagaimana kita melindungi diri kita? Memohon kepada Allah. Rasulullah sudah contohkan. Kita diperintahkan, diajarkan untuk berzikir di pagi hari membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami' al-alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Dibaca 3 kali di pagi hari. Pagi hari itu mulai habis subuh sampai waktunya ya, afdolnya adalah sampai sebelum matahari terbit. Sore hari setelah sholat asar sampai sebelum matahari terbenam. Itu yang paling utama. Baca itu, apalagi kalau dibaca dzikir pagi dan dzikir petang secara lengkap, maka itu lebih utama, lebih bagus lagi. Niatkan untuk mencari keridhaan dan kecintaan Allah, maka otomatis khasiat yang lainnya itu akan diperoleh. Di antara khasiat atau manfaat orang yang membaca zikir tadi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qalahunna 3 marrat fi as-sabah wa 3 marrat fil masa la yadurruhu syai'. Orang yang membaca zikir ini ketika pagi hari 3 kali dan sore hari 3 kali, maka tidak ada yang bisa mencelakai dia. Baca ini Pak. Boleh juga kita membacakan doa perlindungan untuk anak-anak kita yang masih balita. Di antaranya dengan doa yang dicontohkan atau ruqyah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. U'idzuka kalau untuk laki-laki, u'idzuki kalau anak perempuan. Aku memohonkan perlindungan untukmu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari min kulli syaitanin wahamah, dari segala macam atau segala jenis setan dan segala macam binatang berbisa, mau kalajengking, mau apa. Sekarang juga Pak lagi rame malaria Pak Dok ya. Pak Dok, malaria lagi ini di Sorong, benar? Kata anak dengar zona merah, betul? Ternyata benar. Ada maksudnya zona merah yang disampaikan beliau tadi di wilayah yang beliau sampaikan. Termasuk hal seperti itu. Kita bacakan doa ya. Cara yang lain ditempuh juga ya. Nanti itu ya Pak Dokter lebih tahu ya, apa dengan menguras, menimbun, membakar ya. Menguras yang perlu dikuras, menimbun yang perlu ditimbun, membakar yang perlu dibakar, jangan asal main bakar saja ya.
ya, membersihkan lingkungan, itu ditempuh. Tapi dengan tadi, ya, misal kita mau tidur, kita kibas dulu tempat tidur kita, baca bismillah, ya, baca zikir. Orang mau keluar rumah baca zikir keluar rumah, seterusnya. Itu adalah perlindungan yang syar'i, yang jelas manfaatnya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar yang itu. Jangan belajar bikin jimat. Karena mohon maaf, ada sebagian tempat yang mereka katanya, "Wow, anak saya sudah mondok 8 tahun." Gimana hasilnya? Kirain kita mondok 8 tahun jago bahasa Arab, jago baca ini segala macam, ya. Bisa jadi imam, ya, bisa jadi memberi pencerahan kepada umat, bilang, "Oh, dia sudah pandai buat jimat A, B, C, ya. Jimat supaya jomblo cepat ketemu jodohnya." Nah, ini jomblo yang mau jalan praktis cepat dia semangat. Padahal bukan itu caranya, ya ikhwan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tempuh cara yang sesuai dengan syariat. Kemudian sebagai penutup, ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat ke-38. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah." Lihatlah, tahukah kalian apa-apa yang kalian sembah, ini kepada orang-orang musyrik, selain Allah. Mereka minta supaya diberi anak, minta supaya diberi ini, supaya diberi itu, ya, kepada selain Allah. Maka Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk sampaikan kepada mereka, kalian kira in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durrih au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalu almutawakkilun. Apakah mereka yang disembah selain Allah itu, jika Allah menginginkan madarat kepada diriku, mereka bisa menolongnya? Tidak mungkin. Sebaliknya, kalau Allah menginginkan kebaikan untuk diriku, apakah mereka bisa menghalang-halanginya? Tidak mungkin. Kalau demikian kondisinya, maka apa yang harus kita lakukan? Hendaknya kita bertawakal hanya kepada Allah. Tawakal itu kita yakini dalam hati, kita berdoa memohon kepada Allah, dan kita tempuh sebab yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan orang-orang yang kita cintai sebagai hamba-hambanya yang mentauhidkan Allah dalam semua ibadah kita, dan menjauhkan kita dari segala macam bentuk kesyirikan, dan semoga kelak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.